Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam untuk seluruh penonton YouTube channel Rizky Alfiandani. Oke ya. Jadi kali ini saya akan perkenalan dulu. Nama saya Rizky Alfiandani. Jadi niat dan tujuan saya untuk membuat konten video ini adalah untuk menindaklanjuti tugas yang diberikan oleh Kemendikbud, yaitu tahu nggak tahu kan? Yang pasti adalah untuk program mengajar dari rumah batch 2. MDR batch 2. Oke ya. Jadi tugas dari MDR ini adalah kegiatan dari MDR ini adalah untuk mengajar teman-teman atau adik-adik yang masih berada di desa gitu. Mau tahu apa aja programnya, mau tahu apa aja kegiatannya, nanti kita simak di akhir video. Tapi yang jelas sebelum itu saya akan menjelaskan tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya Rizky Alfiandani, asal dari Pati, Kecamatan Gabus, Desa Pantirejo ya. Dan saat ini sedang kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Akan tetapi kita juga mengabdi di desa, akan menjelaskan tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa aja kegiatannya? Ini. Oke, jadi untuk 8 poin dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama ada pertukaran pelajar, yang kedua ada magang atau praktik kerja, yang ketiga ada asisten mengajar, yang keempat ada penelitian, kelima ada proyek kemanusiaan maksudnya. Yang keenam ada kegiatan wirausaha, yang ketujuh ada studi proyek independen, dan yang terakhir ada membangun desa atau KKN tematik. Oke, langsung saja ke poin pertama, ada pertukaran pelajar. Latar belakang dari Kemendikbud untuk mengadakan program pertukaran pelajar itu apa sih? Jadi latar belakangnya itu adalah diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi untuk latar belakang pertukaran pelajar itu kita supaya saling tahu pertukaran pelajar mana, bukan pelajar mana, ya lebih kayak gitulah ya. Terus tujuannya ada beberapa poin yang jelas. Poin pertama dan paling utama itu adalah membangun persahabatan mahasiswa antar suku, antar bangsa, antar daerah. Yang paling penting itu. Yang kedua adalah magang atau praktik kerja. Latar belakang Kemendikbud ngadain kegiatan ini tuh buat apa kalau nggak ada manfaatnya itu. Yang jelas latar belakang dari Kemendikbud mengadakan proyek ini adalah selama ini mahasiswa magang yang berjangka pendek, yaitu kurang dari 6 semester atau kurang dari 6 bulan maksudnya ya, itu sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Tapi itu benar banget sih, emang kalau kita magang cuma sebentar itu nggak kerasa, sebagai mahasiswa itu nggak kerasa banget. Jadi magangnya itu lebih lama lebih bagus. Dan perusahaan yang menerima magang itu juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek itu sangat tidak bermanfaat. Beneran itu, nggak bohong. Bahkan mengganggu aktivitas di industri. Karena apa sih? Ketika kita magang di suatu industri atau di suatu lembaga dan itu cuma sebentar waktunya, itu nanti yang ada kita malah nyandung cerimpet. Malah kita tuh cuma ngerusuin gitu aja, ngerusuin orang-orang di industri tersebut. Bukannya bantu, malah kita bikin masalah, bikin rusuh. Jadi kalau magang atau praktik kerjanya lebih lama, seenggaknya kita bisa adaptasi di awal, terus kita bisa berjalan dan kita sudah mengikuti alurnya dari industri tersebut. Itu kan mantap kan? Berikutnya, yang ketiga, itu masih ada asistensi mengajar di satuan pendidikan. Latar belakangnya itu apa? Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia itu masih sangat rendah. PISA 2018, peringkat Indonesia itu nomor 7 dari bawah. Aduh, sedih banget kan ya. Jumlah satuan pendidikan di Indonesia itu sangat banyak dan beragam padahal. Terus, ada juga banyak permasalahan. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar itu dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti di SD, SMP, SMA, ataupun sekolah tempat praktek mengajar yang berada di lokasi kota maupun di lokasi terpencil. Oke, tujuan dari itu apa sih? Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan ya, seperti yang kita lakukan ini. Kita yang kuliah di kota, kita nanti bagi-bagi ilmu di desa kita masing-masing minimalnya. Syukur-syukur bisa keluar daerah yang pendidikannya masih terpencil. Kita akui maupun enggak, itu masih ada. Yang berikutnya itu ada penelitian atau riset. Penelitian atau riset itu latar belakangnya kenapa Kemendikbud ngadain itu bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti
menjadi research, apa sih itu ya, pokoknya itu yang yaitu penelitian gitu. Merdeka Belajar itu juga bisa menjadi peluang bagi mahasiswa untuk magang di laboratorium riset, menjadi penulis ilmiah. Itu keren banget pastinya ya. Dan melalui penelitian, mahasiswa juga dapat membangun cara berpikir kritis, cara mereka mendalami materi, cara mereka memahami, dan cara mereka memajukan penelitian-penelitian atau riset-riset yang ada sebelumnya. Itu pasti kan keren banget, supaya perkembangan keilmuan itu selalu maju dan selalu mendapatkan hal-hal baru. Oke kan? Oh, udah tag ya? Oke, selanjutnya itu ada proyek kemanusiaan. Ini adalah poin kelima dari mengajar, apa itu tadi? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke ya? Bentar gatel. Oke, yang berikutnya ada proyek kemanusiaan. Latar belakangnya itu apa sih? Indonesia itu banyak mengalami bencana alam seperti yang kita alami untuk saat ini. Gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, banjir, ataupun lain sebagainya. Itu kita sungguh prihatin. Maka dari itu, perguruan tinggi itu ada proyek kemanusiaan. Untuk apa sih? Untuk membantu korban bencana-bencana yang ada di Indonesia. Oke kan? Nah, dari situ, dengan adanya kegiatan ini, maka perguruan tinggi itu dapat menyiapkan mahasiswa unggul, terkemuka, dan nyata. Yang jelas nyata untuk rakyat-rakyat yang sedang tertimpa musibah. Oke, jangan lupa di sela-sela video ini kita bareng-bareng berdoa untuk seluruh korban bencana yang ada di Indonesia. Amin. Oke, selanjutnya kenapa sih ada proyek ini tadi, proyek kemanusiaan? Yang jelas itu untuk menjunjung dan menjalankan ajaran agama, moral, etika, peduli terhadap sesama, kita peka sosial, menggali dan menyelami permasalahan yang ada, serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Misalnya, kita bisa menghibur, oke, kita berikan hiburan kepada mereka. Misalnya kita lebih-lebih di materi kita berkecukupan, kita bisa memberikan materi kita kepada mereka. Kan bagus toh kayak gitu. Berikutnya ada kegiatan wirausaha. Yang jelas kalau kegiatan wirausaha ini nggak usah ditanya lagi buat apa. Latar belakangnya tuh yang jelas pasti kan buat melatih kita berwirausaha. Supaya apa? Supaya kalau kita habis lulus, kerja di mana ya? Ngelamar di mana ya? Aku belum dapat kerja. Please, jangan ngandalin orang buat ngasih lu pekerjaan. Oke, kita ciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Itu kan bagus ya. Kita ciptakan pekerjaan baru, memberikan peluang terhadap orang-orang yang belum punya pekerjaan. Misalnya kecil-kecilan usaha mahasiswa ya, misalnya jualan, yang bisa ngelukis yang ngelukis, yang bisa nyanyi bikin event organizer gitu, terus yang bisa usaha makanan cemilan gitu tuh mahasiswa kreatif. Oke, jangan ngandelin orang. Tapi kalau kalian masih pengen bekerja di luar sana juga nggak masalah, itu bukan sebuah masalah, asalkan memang ada kesempatan. Cocok kan? Oke, yang berikutnya ada studi atau proyek independen. Latar belakangnya itu apa? Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar, megah, mewah, yang dilombakan di tingkat internasional, atau karya ide yang inovatif like business plan atau yang lainnya juga bisa. Untuk mewadahi hal tersebut, studi atau proyek independen ini dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang ada yang sudah diambil oleh mahasiswa, serta dapat untuk melengkapi topik yang tidak termasuk di dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi. Yang berikutnya nih, yang terakhir, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Latar belakangnya itu apa? Kuliah kerja nyata tematik KKNT merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus. Yang jelas, hal ini itu sangat penting banget buat kita mahasiswa. Karena selama kita menjadi mahasiswa kan kita kebanyakan teori, praktek di luar, praktek ini, praktek itu. Teorinya kebanyakan di kelas juga, ya kan, di lab juga.
Nah, kalau kita nggak ada KKN, kita terjun langsung ke masyarakat, itu kita mau tahu apa? Kita tuh nggak tahu apa-apa di kehidupan nyata. Beneran, ini aku curhat sekalian karena kemarin habis KKN ya. Kalau kita nggak terjun langsung ke masyarakat, ke kelompok sosial, kita itu akan susah peka sosial. Itu tadi. Yang secara langsung ketika ada kegiatan seperti itu tuh bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi, menangani masalah, sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah yang kita tempati pas KKN. Ya kan? Kita dapat meramu solusi untuk masalah yang ada. Kita membantu memecahkan masalah di pedesaan atau di tempat kita KKN tersebut. Yang jelas kita tuh pasti akan ada program nyata untuk desa tersebut. Tujuannya juga kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan ini selama KKN memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan yang kita punya di kelas, memanfaatkan teknologi yang kita ketahui di sekolah, dan keterampilan yang dimiliki masing-masing individu atau mahasiswa gitu ya, dengan bekerja sama bersama pemangku kepentingan di wilayah kita KKN. Selain itu juga kita membantu percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, oke kan, di wilayah desa bersama dengan Kementerian Desa atau PDTT, yaitu 8 konsep utama atau 8 poin Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, jadi untuk latar belakang kenapa saya Dani ini ikut program MDR ini, mengajar di rumah ini, ya jelas untuk mengaplikasikan ilmu yang kita punya. Kita peka sosial, kita peduli terhadap teman-teman yang ada di desa, adik-adik yang ada di desa, supaya ilmu kita itu tidak terbuang sia-sia atau tidak kita pendam sendiri. Jadi kita mengajarkan adik-adik untuk ikut belajar, biarpun aja pandemi seperti ini, kita tetap mengajarkan mereka tetap dapat belajar dan terfasilitasi oleh kita sebagai agent of change, yang katanya mahasiswa itu sebagai agent of change. Oke. Untuk saya sendiri ini sasarannya siapa sih? Yang jelas sasaran paling utama itu adalah teman-teman atau adik-adik yang masih SD dari kelas 1 sampai kelas 6, siapapun itu dipersilakan untuk belajar bareng kita. Supaya karena apa sih kok yang SD? Karena yang SD itu kebanyakan kan ketika udah kumpul sama temennya tuh main doang. Kalau nggak ada fasilitatornya ntar main doang. Ya, yang jelas itu sasarannya teman-teman SD, biarpun masih ada 1-2 teman-teman SMP yang minta diajarin. Terus metode yang digunakan itu apa? Kalau saya lebih banyak ke metode praktik, karena anak-anak cenderung lebih suka ketika hahaha kesana kemari, gitu kan. Praktik, kita belajar di sungai, kita belajar di sawah, tapi akan tetap menerapkan physical distancing atau apa ya? Intinya prokes yang berlaku lah ya. Biarpun di desa yang saya tempati itu pun masih sangat jarang atau apa ya, ya alhamdulillahnya masih sedikit lah ya yang kena di kotanya, maksudnya. Kalau di desa saya aman, terkendali. Berikutnya apalagi ya, untuk kenapa saya ikut itu, saya ya untuk membantu para orang tua dari masing-masing siswa, karena kebanyakan orang tua di desa saya itu ya banyak yang belum paham tentang pentingnya belajar, biarpun pasti mengajarkan, tapi mereka sendiri atau beliau sendiri ini tidak paham mata pelajaran anaknya. Jadi kan kasihan, kan lebih enak kalau kita tahu, ya kan? Yang berikutnya juga ketika belajar online itu kan terkendala dengan sinyal. Kan enak kan kalau kita belajar langsung bareng sama mereka, ya kan? Terus kendala atau sebelum atau sesudah ada program ini, yang jelas sebelum ini anak-anak itu jarang belajar, jarang peduli dengan kelas online. Tapi ketika kita kasih kelas, kita belajar di rumah masing-masing, itu mereka lebih tertarik untuk enjoy. Ada ngaji, ada belajar matematika, ada belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya pada umumnya teman-teman SD, gitu ya. Terus kayaknya udah deh, itu aja. Aku curhatnya nggak usah panjang lebar. Yang jelas kurang lebihnya seperti itu, dan sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata, penyampaian saya yang kurang jelas, bisa ditanyakan aja di nomor yang tertera di bawah ini. Nggak ada. Oke, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.